176 lot terdiri dari 73 lot barang bergerak dan 103 lot barang tidak bergerak. Dari total 176 lot ini berasal dari 33 perkara dan nanti akan diselenggarakan secara serentak di 22 KPKNL seluruh Indonesia. Perhiasan bisa dilihat langsung, diraba dan lain sebagainya, sehingga memastikan bahwa barang yang nanti akan dibeli oleh masyarakat melalui lelang merupakan barang yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, setelah unleashing tentu kita akan ada namanya pelaksanaan lelang. Sebetulnya sejak diumumkan di situsnya lelang milik DJKN yaitu di lelang.go.id, maka sejak saat itu pula masyarakat bisa langsung memasukkan penawaran. Tentu untuk memasukkan penawaran harus daftar dulu, daftar melalui akun di lelang.go.id. Nanti akan diverifikasi. Syaratnya sangat mudah, yang penting punya KTP elektronik, punya NPWP, dan punya nomor rekening. Nanti setelah itu harus memasukkan nilai jaminan. Nah, nilai jaminan itu apa? Nilai jaminan itu adalah nilai yang ditetapkan oleh pejabat penjual terkait dengan harga sekitar 10-20% dari nilai barang yang akan dilelang. Nilai jaminan ini sebagai jaminan para peserta untuk ikut lelang. Kalau belum menyetor jaminan, dia tidak bisa melakukan penawaran. Nah, setelah masuk uang jaminannya, nanti bisa melakukan penawaran. Mekanismenya seperti apa? Semuanya serba online. Semuanya serba online, serba terbuka. Masyarakat bisa langsung melihat bahwa penawaran yang diajukan dan juga bisa melihat penawaran yang diajukan oleh pihak lain. Sehingga kalau merasa penawarannya lebih kecil, dia bisa menaikkan penawarannya. Batas waktunya sampai dengan hari Selasa, 9 Desember 2025, pukul 10 waktu server. Oke. Kemudian setelah di tanggal 9 itu, maka pejabat lelang akan menetapkan pemenang lelang sesuai dengan nilai penawaran. Nah, nilai penawaran yang paling tinggi itulah yang ditetapkan sebagai pemenang lelang. Apa kewajiban bagi pemenang lelang? Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang, dia akan dikasih jangka waktu 5 hari. 5 hari kerja untuk melakukan pelunasan terhadap sisa dari nilai barang yang dijadikan yang diminati yang menjadi pemenang lelangnya tersebut. Nanti selain itu ada bea lelang. Nah, bea lelang itu hanya 2% kalau untuk barang tidak bergerak. Ya betul, 2% untuk barang tidak bergerak, sedangkan yang bergerak bea lelangnya 3% dari nilai lelang. Nah, kemudian dalam jangka waktu 5 hari kerja, si pemenang lelang setelah melakukan pelunasan, maka uang yang sudah disetorkan ke KPKNL sebagai bagian dari pelunasan lelang, nanti oleh KPKNL akan disetor ke rekening penampungan KPK. Nah, nanti oleh KPK, oleh jaksa eksekusi, nanti akan disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi tidak namanya masuk ke rekening pribadi, semuanya by system masuk ke rekening penampungan KPK, setelah itu akan disetorkan ke kas negara. Nah, kemudian setelah terjadi pelunasan, maka akan diserah terimakan barang lelang yang dimenangkan oleh pemenang lelang. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau yang sudah menyetorkan uang jaminan kalah? Dia tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang. Itu 100% akan dikembalikan ke peserta lelang yang kalah. Jadi tidak usah khawatir, cuman mungkin butuh waktu 1-3 hari. Oke, lanjut. Nah, untuk Hakodia di 2025 ini kita akan melelang sebanyak 176 lot. 176 lot terdiri dari 73 lot barang bergerak
dan 103 lot barang tidak bergerak. Dari total 176 lot ini berasal dari 33 perkara dan nanti akan diselenggarakan secara serentak di 22 KPKNL seluruh Indonesia. Ini juga saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada DJKN dan kepada para KPKNL yang turut membantu kami untuk melaksanakan lelang secara serentak. Total nilai dari 176 lot itu adalah 289 miliar 580 juta 80 ribu 900 rupiah. Kebanyakan memang adalah dari barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak itu jenisnya apa? Seperti rumah, apartemen, bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk barang bergerak sebanyak 73 lot terdiri dari kendaraan, ada tas mewah, sepatu, sandal mewah, kemudian emas, perhiasan, ada robot juga, kemudian ada barang bukti elektronik. Nilainya untuk keseluruhan 73 lot 6 miliar 682 juta 940 ribu. Sedangkan kalau untuk barang tidak bergerak sejumlah 103 lot, total nilainya 282 miliar 897 ribu 282 miliar 897 juta 140 ribu 900 rupiah. Nah, nilai ini adalah nilai yang ditetapkan sebagai nilai jual pada saat lelang. Ini bisa jadi nilai ini akan naik karena tergantung penawaran dari masing-masing peserta lelang. Oke, lanjut. Nah, lelang ini, itu bukan 17 September ya, ini lelang tanggal 9 Desember 2025. Di 22 KPKNL, jadi yang paling banyak itu ada di KPKNL Jakarta 3. Jakarta 3 ya wilayahnya KPK. Nanti paling banyak barang dilelang ya di sini, di gedung, dilelangnya di gedung keempat tapi barangnya ada di sini.